Yo, welcome back to our channel. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 akan mengulas kegiatan Project Base pencemaran laut dengan topik mikroplastik. Mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter kurang dari 5 mm. Pusat Penelitian Oceanografi LIPI menemukan mikroplastik di semua area yang pernah diteliti. Data ini mengejutkan karena ternyata laut Indonesia tak bebas dari mikroplastik yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup biota laut dan dimulai dari sampah manusia. Kegiatan kami dimulai dari penyampaian materi di kelas oleh dosen dengan beberapa pembahasan, dan juga ada kelas 3-in-1 dengan pemateri dari Ekoton dan dosen dari Universitas Malaysia. Kami juga melakukan report progress Project Base setiap minggu di kelas. Nah, nantinya Project Base kami ini akan menghasilkan output berupa abstrak dan video. Untuk menghasilkan output tersebut, salah satunya kegiatan yang kami lakukan adalah pengambilan sampel di lapang. Perjalanan ketika itu dimulai dengan kita berkumpul di area beringin FPIKUB pada pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian keberangkatan itu dimulai ketika pukul 06.00 dan sampailah kita di tujuan itu sekitar 2,5 jam atau pukul 8:30 kita baru sampai di lokasi, yaitu kita berkumpul di TPI Pondok Dadap. Baru sampai guys. Baru sampai. Ya. Sekarang kita sudah sampai di Pondok Dadap. Iya. Dan sekarang dan habis ini kita akan Iya. menuju ke titik lokasi Iya. pengambilan sampel. Kemudian setelah sampai di TPI Pondok Dadap, kita mendapatkan pengarahan terlebih dahulu sebelum menuju ke lokasi pengambilan sampel. Untuk menuju ke lokasi pengambilan sampel, kita berjalan kaki karena untuk lokasinya terlalu curam dan juga agak susah untuk dilewati oleh truk tentara. Jadi kita berjalan kaki sembari menikmati keadaan dan juga kondisi yang ada di pantai Senang Biru. Kita bingung juga kita pasti di mana, tapi kayaknya sudah masuk gapura di pantai Pondok Dadap. Pondok Dadap. Senang Biru. Stay tune guys. Basah apa pasirnya, jadi kalau bisa jangan kenapa-kenapa lah sama timbangannya nanti ya. Terus setelah itu kalau mikroplastiknya sudah selesai, langsung dicabut pasaknya, pindah ke 20 meter selanjutnya. Begitu terus urutannya ya. Sistematikanya seperti itu. Jadi makanya dari awal selalu dikasih tahu, sampah laut dan mikroplastik itu selalu beriringan, nggak bisa terpisah kerjanya, dan memang harus bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami bersama saya dengan Mike Rahman bersama dengan Haksa. Saat ini sedang ingin mengambil sampling, di mana kita mengharapkan sekali ya saya ada mikroplastik sini supaya kita bisa belajar praktikum ini. Mari kita mulai. Sekarang kita berada di titik keempat, yaitu di backshore yang kedua. Maka di sini kita akan seperti yang di titik sebelum-sebelumnya, kita akan mengambil sekitar 500 gram sedimen yang dengan kedalaman sekitar 0 hingga 5 cm. Dengan cara kita aduk-aduk terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Itu lalu kita timbang, setelah itu kita identifikasi di laboratorium untuk jenis kelimpahannya bagaimana. Jadi setelah kita mengambil sampel di pukul 9 tadi, kita melakukan wawancara dengan bapak nelayan yang berada di sekitar situ. Nah, kita melakukan wawancara ini dan mendapatkan hasilnya yaitu kondisi cuaca yang berada di pantai tersebut berangin dan hujan, yang sehingga di situ sendiri menyebabkan kondisi sedimen itu basah. Gimana ya? Kalau sini kalau banjir, sama ini aja, sama tepat musimnya nggak banjir. Kalau banjir penuh sampah ini. Oh sini ya? Iya penuh sampah. Dari kondisi pantai tersebut, menurutnya itu kotor ya teman-teman ya. Kotor dan entah itu berasal dari pengunjung atau dari pasang yang lumayan tinggi. Bapak nelayan ini juga mengatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, nelayan-nelayan di sana ini berinisiatif untuk membersihkan pantai. Nah, menurutnya
membersihkan pantai itu dilakukan di setiap hari Sabtu. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 3. Kita telah melaksanakan rangkaian pengambilan data secara primer, yaitu secara langsung di daerah Pantai Sedang Biru. Kita di sini menggunakan 5 titik, 2 titik frontshore dan juga 3 titik backshore. Gitu. Dan di sini kita telah mendapatkan sekitar 500 gram sedimen per titik. Dan kita akan mengolahnya di laboratorium. Gitu. Terima kasih dari teman-teman semuanya. Tetap ikuti perjalanan kami karena perjalanan kami masih panjang dan doakan kami agar praktikum selalu lancar. Nah, orang pertama yang fotoin ngambil sedimen. My trip, my adventure. Setelah proses pengambilan sedimen selesai, kami langsung kembali ke mailing station. Di lab mailing station kami lakukan analisa sampel setiap sedimen. Analisa tersebut kami lakukan secara berurutan dari sampel 1 hingga sampel 5. Jadi sebanyak 500 gram sampel yang telah diambil kami ayak pada saringan bertingkat. Sedimen yang ditahan pada saringan 1 mm kami identifikasi keberadaan jenis mikroplastik. Mikroplastik yang ditemukan kami hitung swab jenisnya, kemudian kami taruh pada jalan Patrick. Data jenis mikroplastik yang kami temukan kami catat pada pemeriksaan data mikroplastik. Kemudian barulah kami lakukan analisis kelimpahan mikroplastik termasuk sampel dan luas area. Setelah melakukan praktikum lapang dan didapatkan hasil data mikroplastik, kegiatan selanjutnya yaitu pengolahan data, yang kedua adalah mengedit project video, yang ketiga pembuatan abstrak serta pengumpulannya, dan yang terakhir adalah finalisasi project base. Berikut merupakan tabel hasil pengolahan data mikroplastik. Mikroplastik pada transek 1, yaitu pada frontshore 1 adalah sebanyak 1 fiber dan 1 fragmen dengan total 2. Mikroplastik transek 2, yaitu pada frontshore 2 adalah sebanyak 3 fiber, 3 fragmen, dan 15 foam dengan total 21. Mikroplastik transek 3, yaitu pada backshore 1 adalah sebanyak 1 fiber, 8 film, dan 1 foam dengan total 10. Mikroplastik pada transek 4, yaitu pada backshore 2 adalah sebanyak 31 fiber dan 4 fragmen dengan total 35. Mikroplastik pada transek 5, yaitu backshore 3 adalah sebanyak 1 fiber dan 2 fragmen dengan total 3. Tabel berikut merupakan perhitungan kelimpahan mikroplastik, yaitu berdasarkan massa sedimen 500 gram dan berdasarkan luas area transek 0,25 meter persegi, dengan rumus kelimpahan sama dengan jumlah partikel mikroplastik dibagi massa atau luas, dan outputnya yaitu berupa diagram batang. Dari data kelimpahan mikroplastik tersebut, selanjutnya dicari kelimpahan total dengan menjumlahkan kelimpahan tiap transeknya dan outputnya juga diagram batang. Selanjutnya adalah tabel perhitungan persentase total mikroplastik setiap transek dan jenisnya yang disajikan dengan diagram lingkaran. Berdasarkan hasil pengolahan data mikroplastik, didapatkan bahwa kelimpahan mikroplastik dominan ditemukan pada transek 4 dan jenis mikroplastik yang dominan adalah fiber. Halo guys, jadi kita lagi praktikum lagi. Katanya kita disuruh videoin guys, jadi terus ya gitulah ya. Jadi ya siap saya. Praktek tapi langsung di satu pantai Sedang Biru. Rumusnya seperti yang di PPT, J per sigma dikali 1. Kesan Ciamis Keren. Hukumnya seru. top. Kesan makin mantap. Terus semangat. Lebih bagus ke depannya. Dan terus jadi yang terbaik.